Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Allah semuanya, baik pria maupun muda, dimanapun berada, terutama manusia yang ada di seluruh dunia. Ini siar langsung bersama Mbah Macan Lorek Jombang. Mbah Macan Lorek Jombang mau ngajak bareng ngaji dengan Anda semua, menghaji bab cara Jawa goleki sejatine urip. Cara bahasanya mencari sejatinya hidup yang maha hidup. Jadi mencari yang maha kuasa. Di Al-Quran mencari hayat, hidup, hayatullah, uripe Gusti Allah, hidupnya Allah Tuhan. Ayo mengaji bersama dengan jembatan masing-masing. Ya, saya haji semua umat, semua hamba Allah tanpa melewati agama. Ini yang saya haji, mencari zat sang wujud, sang maha kuasa. Jadi di Jawa itu melewati ilmu kapitayan namanya. Ya, ini saya sampaikan dengan siar secara umum nasional, tidak melibatkan jembatan apapun. Terserah Anda sendiri-sendiri apa yang engkau lalui. Buat semua hamba Allah tanpa kecuali, tanpa ras, tanpa golongan, semuanya hamba. Memang yang diamanahkan Mbah Macan Lorek Jombang itu dari warisan yang dilalui Gus Dur, almarhum Abdul Rahman Wahid. Itu yang saya lalui. Tuhan yang mengamanahkan saya ini, itu disuruh menatah umat, seluruh umat tanpa kecuali, nggak pandang bulu. Itu ayo mencari, berbondong-bondong menuju hidup kesempurnaan besok. Itu intinya. Jadi memulai proses harus hidup itu merasa, harus ngaji, belajar rasa, ngaji rasa bersama Mbah Macan Lorek. Tidak melalui agama. Kalau di Islam itu kan dari agama yang paling hebat, agama Islam, agama rahmatal lil alamin, agama yang diakui. Itu paling menonjol-menjolkan jembatannya. Padahal jangan dicampur adukkan, itu hanya jembatan. Saya katakan, saya atas nama Mbah Macan Lorek Jombang tidak membela siapapun, meluruskan semua umat.
supaya perlu mengetahui agama apapun, jangan kalau sudah di atas lalu lupa dari bawahnya. Jangan, semua akan naik ke atas, harus melalui lewat bawah dulu. Jangan kebanyakan sudah di atas lupa. Ini saya ibaratkan kacang, jangan sampai lupa dengan kulitnya. Kau cari adalah kacangnya, tapi setelah itu jangan lupa dari asal mulai yang kau kupas itu nanti. Itu sebenarnya. Ayo dihargai semua ini. Di dunia ini enggak ada orang lain. Nek menurut orang mengerti sejatinya Islam. Saya juga ya melatih Islam, tapi tidak mengunggulkan, jangan diunggul-unggulkan. Dan jangan direndahkan. Nah, itu jembatan. Ayo saling menghargai antara satu dengan yang lain. Itu ayo saudara. Yang kaji ini aku meluruskan, mengajak ke jalan kebenaran. Tuhannya semua sama yakin, tujuannya sama yakin, cuma berbeda cara. Maka dari perlu diketahui semua itu saudara, nggak ada orang lain. Makanya yang dilalui Gus Dur waktu itu, wah, semua dirangkul. Orang Nasrani kayak apa kayak dirangkul semua. Tapi banyak orang yang salah paham. Masuk di Kristen, kata Gus Dur dibaptis. Bukan itu. Hanya Gus Dur itu menganggap itu saudara, nggak ada orang lain. Apa jeleknya orang silaturahim? Memberi makanan rohani. Itu siraman rohani apa sih? Nyirami roh, harus mengenal itu. Maka itu saya kenalkan mulai jembatan Muhammad di Islam melalui tangga. Kalau memang mengikuti jejak Rasulullah, ikuti tangga-tangga Rasulullah. Mulai apa dasar adanya syariat Islam? Ayo, apa sih syariat itu? Syariat itu ilmu dasar awal dunia. Ayo, masih ada lanjutannya. Toreko apa? Berani melangkah. Ya, toreko melangkah. Lalu menuju ke hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu yang nyata, ilmu yang sebenarnya. Menuju ke makrifat itu yang nyata. Harus makrifat itu mengetahui yang nyata. Apa dinyatakan yang benar-benar itu? Oh, itu hak. Hakikat itu yang lebih hak. Makrifatullah itu sudah benar-benar sudah mengetahui wujud. Makanya saya garis bawahi, banyak orang yang mengatakan makrifat dengan lambang simbol bermacam makrifat sejati, makrifatullah, makrifat satu rasa dan lain-lain. Tapi kebanyakan hanya digawe unggulan nama. Apa sih makrifat? Itu saya perlu. Kayak makrifat itu mengerti, sudah benar mengetahui hakikat itu, mengetahui yang sebenarnya. Ini benar, ada yang lebih benar lagi, itu diluruskan tujuannya. Ayo, jangan sampai ada orang yang gak sama, jangan didebatkan. Memang gak sama sifatnya Allah Ta'ala itu, ada warna-warni apa, gak sama, memang tidak sama dengan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan, berbeda. Ya itulah warna-warninya Tuhan.
yang kok ikuti iku. Lain jiwa, lain sifat. Ayo saling dihargai. Ada pemecahan masalah, ayo. Berbeda pendapat itu baik, ayo disatukan. Makanya di Indonesia ada Bhinneka Tunggal. Lah itu warna-warni Bhinneka itu. Misalnya ada soal rembuk apa itu dikumpulkan, ayo dikumpul jadi satu. Berbeda cara tapi ayo sepakatan supaya menjadi satu rasa. Itu ada makrifat rasa, satu rasa dikumpul jadi satu. Adanya apa? Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika yang saya pegang. Adanya Bhinneka Tunggal Pancasila benar itu. Adanya apa? Pertama itu, terus lalu disamakan dengan masuknya Islam, digebyalkan oleh Mbah Sunan Kalijaga itu melewati apa? Kewayangan. Harus mengetahui itu. Islam yang masuk demi sedikit diajarkan dengan lewat wayang. Supaya apa? Mengerti dirinya si kewayangan ini kayak apa ya? Sifat-sifat itu, wayang itu. Iya, ayo dilemahkan. Makanya terus di wayangan itu ada nunjuknya wayangan saudara, duluran papat, sedulur papat, lima pancer. Terus adanya jimat Kalimasodo itu. Apa jimat Kalimasodo? Jimat Pandhawa Lima itu. Pandhawa Lima itu ya itulah. Seorang pancer sampean kula niki, terus sampean niku di saudara papat. Sapa? Nafsu. Kalian niku ada nafsu, punya nafsu semua. Siapa lah? Makno seperti apa itu? Pandhawa Lima itu yang pertama itu Puntadewa waktu yang megang kebenaran. Siapa kebenaran? Ya pancar kamu. Umpama waktu di zaman itu apa ya namanya Yudhistira itu terus namanya masih belum ada yai pendito lah, itu masih Kristen, terakhir si Kristen, terus disempurna di Al-Quran itu kitab suci sebelum lahir itu sisa-sisanya itu. Jadi sedikit dikenalkan dengan wayang lewat itu wayangan. Adanya Pandhawa Lima itu sing megang jimat Kalimasodo itu. Nah, pertama Puntadewa itu memegang kebenaran. Kalau disamakan dengan syariat Islam, ya syahadat itu. Mana berketuhanan kalau di Pancasila. Kebenaran. Keduanya siapa? Bratasena, Bima bisa dikatakan. Itu memegang apa? Nah, pusokonya. Kebaikan. Adanya apa di syariat Islam? Adanya perintah sholat. Kan baik ya sholat itu. Ya kebaikan. Malah kan kebaikan perintah. Mana terus di kemanusiaan. Kalau di Pancasila itu ayo. Benar itu wis. Wong melahirkan Pancasila para yai, para ulama zamannya Mbah Gus Dur itu. Nggih saestun ayo. Mbah Macaron disuruh megang itu. Pancasila dengan wes cocok, hebat, enak kalau sudah mengetahui itu. Rasa hidup ini saya nyaman, bisa tentrem, ayem itu. Terus lalu yang di tengah-tengah itu siapa? Ada namanya Anoman, bisa apa kok Anoman, Arjuna terus Janoko itu Janoko tersebut dari janahku mangano damai gak gelem rame ini iku lanangane jagat. Janoko namanya kuasa ini dadi cara dadi seorang pancar ini Janoko kebenaran sindik niku.
asli niku. Dadi ngayomi antara saudarane papat iku kiwa tengah urip nek tengah-tengah, mangane tengah Janaka iku janahku tersebut Al-Qur'an. Surgaku lha wis nggone wong akeh beneran tok sing surgane. Jane Allah taala. Niku wis akhire sing keempat iku Nakula. Anu. Nah, sing kula lanjut malih Janaka niku nyekel kedamaian. Nah, sampeyan tak lanjut. Kedamaian, damaian niku tentang salat. Tengene syarat Islam. Tentang zakat. Zakat niku kan wis gane apa-apa lha iku tak zakatane tak wewehane kan wis no problem gak ada masalah. Gelem mewehi zakat niku sedekah. Amal sedekah. Kan damai rukun. Kedamaian ini Pancasila. Terus akhirnya papat niku wontene apa kejujuran, harus jujur. Ono perwakilan rakyat di DPR niku harus jujur. Bilang ayo atas syariat Islam itu ada apa? Puasa. Bilang ayo, kalau gorong jenenge poso. Nyuceni diri kudu bersih. Itu wis sip. Monggo ayo dilakoni ya. Ku sampean kok cek roh sejatine urip. Yes ya. Akhirnya terus terakhir apa yang satu itu waktu jujuran itu namanya wayangnya Nakula, kejujuran poso itu. Yang terakhir yang 5 itu adanya sebelum naik haji. Nah, poso kan persiapan haji syariat itu harus suci sih, mengetahui Tuhan harus suci itu. Poso, lihat poso itu modal untuk terakhir apa yang di Pancasila ya adil, keadilan bagi sosial, keadilan harus adil namanya sapa ae sampean, terus bijaksana, terus wae adanya apa ibadah haji terakhir itu harus ibadah haji itu ora kok harus nunjuk wah piye nama haji celuk teko ngene Mekah Abbas sawanang Gus sawanang ya Allah apa sih harus memberi contoh. Makanya di sana itu lambangnya disuruh putih-putih semua itu lambang, harus mencontohi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh disinya Tuhan. Terus melakukan selalu tambah baik, mencontoh tadi seorang teladan khalifah itu. Jadi makanya di dunia sing wajib dikon khalifah itu hanya manusia kula sampeyan iki dikon khalifah. Makhluk sing kon khalifah mong hanya insan mukamil menungso kula khalifah. Ayo golek sing khalifah sing bener piye? Ya menjalankan sunahnya Rasul juga, ngikuti berakhlakul karimah, ngerteni akhlak sing apik santun, Islam santun, jangan digawe ngono. Makane iku ya Allah, ayo saudaraku, sadarlah. Kalau mencari Islam, carilah Islam yang sejati, yang sesungguhnya. Apa sih Islam sesungguhnya? Apakah selain Islam gak bisa jadi Islam? Oh, Islam itu sejahtera. Islam ini namanya kan sejahtera. Apa selain Islam gak ada yang disejarakan oleh Tuhan? Banyak sekali. Itulah sejahtera Islam. Islam itu selamat, sejahtera. Selain Islam, kalau perilakunya baik, bisa melewati 5 dasar yang saya sebutkan tadi, melalui Pancasila secara umum. Apa yang dinilai ya perbuatan Allah Ta'ala, nggak amo sing akeh-akehan, nggak tidak. Makanya dari itu kalau ingin mengetahui sing makrifat piye, makrifat gimana? Makrifat itu harus benar-benar menguasai ilmu. Nah, ilmu ini apa? Menjalani rohani. Ilmu semua datang jadi gaib, harus percaya dari gaib. Apa adanya
raga, ya ada jiwa. Ada lahir, ada batin. Sampean melakukan batiniah. Itu batiniah untuk surga Allah, akhirat Allah, langit Allah. Lahir ya untuk wujud yang nyata ini dunia, saudara. Ayo, itu nah, demi sedikit demi Anda supaya mengerti sejatinya urip sejenak hidup. Ayo, apakah di saudaramu itu enggak ada hayatullah? Itulah urap-urup kalau di Jawa di ilmu kapitan urap-urup. Urap-urup urip. Ya sampean kok iso nek urap-urup ijol-ijolan iso urip. Oh iya sadar. Iya nek kene Gusti Allah aku ngelokno. Oh ngiko ya aku padha karo ngelokno Gustiku. Nek kene ku enek sing uripe hayat. Itu harus sadar. Terus goleki hayatullah yang di diri Anda ini. Ada. Sampean ojo merasa urip dhewe. Iso obah iki sapa? Makanya Allah Ta'ala memberi kono anu terus sampean terus anu iku aku dadi sombong iku gak mengetahui yang sampean lalu gak tahu akhirnya apa. No. Ayo perlu di apa itu mengerti itu sampean awalnya mengerti nafsu bagai ini. Mengenal nafsu seperti mengenal sifat-sifat temanmu itu. Oh sifat iko ngene, sifat ngene. Gak sama kan? Sampean yaitu mengenal jati diri nih. Nafsu sampean ya kudu mengerti. Sifatnya gak sama, royoan. Tapi sampean hidup sampean jangan terbalik. Nek wis ngerti iku. Ayo hijau dina hijau sendiri hakikat ini. Selama hidupmu terkotori ke jalan yang gelap, ayo hijau dijak saudara dijak saudara pancar kok dirimu menjadi pancar itu mengajak saudaramu yang nafsu 4 itu selalu jak nang itu ya Pendowo 5 itu yang kebenaran, kebaikan, kedamaian, kejujuran dan keadaan. Ayo diboyong itu semua memegang jimat kalimah wisodo itu. Lalu sampean ayo mengetahui di mana hidup kita ini asal usul harus itu. Makna saya lewatkan mulai torek syariat, toreko, hakikat, makrifat. Hati melalui tanggai Rasulullah itu dulu. Nah, yang dilalui sahabatnya dulu itu hakikatnya apa? Ya itu melalui proses nafsu. Sampean kudu menguasai mengerti nafsu itu apa sifatnya. Pancar harus bijaksana mendidiknya, jangan terbalik sampai dididik. Harus benar menjadi pancar sejati. Melakukan rohania. Iya. Terus urip gimana sih? Harus ada sudah mendalami rohania sampean nanti mengenal sak temane urip napa ya kudu ngenal sak temane urip piye sih? Ya kudu mengenal urip. Cara mengenal urip, mengenal sampean udah kayak ambekan napas. Coba sampean praktek ngaji rasai. Mlebu metune napas itu dari mana? Sampean apa sumpeti sak jam mati enggak terus kemana arahnya roh ini loh melakukan itu siapa sama rasa keluar masuk ini siapa ini webnya Allah Ta'ala jangan dianggap remeh siapa keluar masuk napas itu harus mengenal itu saudaraku. Nanti mengenal itu sampean mengenal jati diri urip yang sesungguhnya. Itu yang mengenal gaib Allah Ta'ala. Mengerti sang wujud. Ya itulah ma'rifat. Meruh. Mengerti yang samu hirup itu apa. Besok kembalinya kemana.
yang hidup abadi ruh ini harus mengenal ruh. Soalnya ruh ini tanggung jawab besok, nggak mati selamanya, kekal. Kalau dasar dari mati, kalau hakikat enggak hidup. Innalillahi kembali, ucul tetap hidup roh. Yang kembali jasad, asal mencari tanah kembali tanah. Asalnya air kembali ke air, asalnya api kembali api, angin kembali angin. Itu unsur 4. Iya, harus menjalani itu. Kamu terwujud manusia. Adam, ku harus mengetahui langit sap itu, bumi sap itu, yang ada dirimu. Saya sebutkan siapa, saya merasakan. Iya, sung sempurna jadi sebut Adam. Siapa Adam? Walaupun itu perempuan ya Adam. Mana Adam dan Hawa. Kalian harus paham nanti. Adam dan Hawa itu. Siapa Adam, siapa Hawa? Itu lahirnya sempurna sap 7 di diri Anda ini. Nanti kamu mengetahui langit yang sebenarnya, enggak anak-anak, jika tekad melewati ilmu hakikat tauhid, tahu bahwa kau diciptakan Allah Ta'ala bersap-sap lapis itu adanya apa saya sebut, nanti belajar sama merasakan itu. Kamu ikan Allah Ta'ala tidak akan di mana-mana, di dirimu semua sangat besar Allah Ta'ala. Allahu Akbar di diri sampean ini tetap kul huwallahu ahad. Walaupun agama apapun, Allah yang menghidupi, Tuhannya itu, cuma caranya berbeda. Ayo yang rukun aja. Ini kamu sampean supaya mengerti hakikinya apa sih manusia. Menungso cara Jawa, menungso manunggale sing Gusti Allah manunggal urip teng jiwa kula sampean. Ayo mengenal, belajar itu. Jadi wujud ini bersap-sap itu. Sampeyan sik paham apa mulai sama nitung dewi sama rasano. 3 kulit, ulu rambut iki ulu. Pertama ulu. Terus ana kulite lah 2. Menjero maneh apa daging. Terus daging maneh otot. Terus maneh balung, sungsum getih. Getih apa? Diarani roh. Sampeyan golek belajar itu. Ruhul Gusti Allah manggon Ruhul Kudus salam. Gandeng iki sing selamat, sing selamat. Kudus iku tempat bait tanah suci. Iku sing tempat iku sampean cek roh uripe. Sampean roh uripe dhewe engko urip roh jatine dhewe. Roh jati dirine Allah zat jati. Sudah jelas hadisnya Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui, mengenal zat jati dirinya sendiri, bahwa akan demikian begitu akan mengenal zat jati Gusti Pangerannya sendiri yang menghidupinya. Iya, gandeng. Mana itu ayatnya, wa ati ungoha wa ati harus percaya. Benar-benar menggolek sang Rasul yang sejati, patuh dengan Elohai yang memerintah, yang menggerakkan Gusti Allah Pangeran. Itu yang sudah saya sampaikan. Lain hari dilanjut lagi. Bila ada kata-kata, saya menganggap ya juga tetap manusia biasa, nggak bisa apa-apa, macan orang dibuang semua sirna. Hanya Allah yang mempunyai. Nggak bisa apa-apa, ya nggak punya apa, nggak. Yang bisa hanya yang didik Jujur Waraga ini Gusti Kang Maha Kuwasa, kang menguasai jagat semua, menguasai diri. Niki mboten oleh ngakon-ngakoni. Ya diri-dirine Gusti Allah. Niku sampeyan cek paham. Kabeh sak donya galek wong liya, kabeh saudara, apa sing tunggal sampean sam hirup
iku jenenge saudara. Kata-kata saudara tunggal saudara. Sing sampean hirup ka udara. Sampean kudu anu. Iku nek zikire dulur. Mana munine iki. Mana jenenge sampean dikek irung cara irung enek iramane rungokno. Kula pun ngaji niku. Ada makna niku. Sampeyan nonton no YouTube niku. Kajian kula pun kathah. Tapi sing memahami tapi kata cara Jawa nih kula bahasa Indonesia jarang mengerti soal kita. Jadi niki mulai dipelajarin Gusti Allah. Caranya wis menyeluruh dunia. Harus mengetahui bahasa nasional dan gaib. Itu yang saya perlu sampaikan itu. Sampean kudu mengenali yang sampean hirup itu kan kata saudara sing sampean hirup itu saudara mlebu metu kan sampean nanggal titik kan ngerti urip akhire tunggal saudara tunggal sarasa tunggal cipta kira ngoten sih gak ada orang lain akhirnya iya walaupun apa iya tunggal cipta ya Gusti Allah keluar kesini itu yang dimaksud itulah sejatinya Islam ini gak gampang ya orang yang berapa selamat gak melambangkan apa-apa golek sejatinya Islam kalau belajar kalau tapi kalau golek mboten agama itu asline agemane ati pusaka nek seru agem lah wis cekelan sing rapat agem ati itu namanya agem pusaka golek itu walaupun tok lewat jembatan agama apa saja bisa agama nggak ada yang jelek semua agama baik yang nggak baik itu yang melaksanakan iya yang nyaci maki itu yang nggak baik perilakunya yang nanti yang dihisab yang kalau melalui hisab perbuatannya yang dihisab amalmu makanya amal dengan sedekah nggak sama amal itu perbuatanmu wah itu jelek baik perbuatan sedekah itu yang sudah sampean laksana itu apa yang kamu sedekahkan baik tak buruk sesuai di Al-Quran iya ada yang ditentukan amalmu baik besok ya diperlihat amalmu buruk ya diperlihat niku melalui hisab ayo mencari belum diakhiri ajalmu tiba ayo ke jalan Allah yang hak dicari yang tidak ada tanpa hisab bigoiril hisab siapa yang diberi ibadahnya yang selalu ikhlas ibadallahil mukhlasin orang yang beruntung besok itu selalu ikhlas hidupnya dari Gus Dur walaupun anu ku medon rimo iku dadi cara ngoten syukur ayo dulur medon rimo niku sing anyar urip cukup senajan urip pas-pas